Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai soal soal UAS elektromagnet tahun 2020. Semoga yang mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengarkan yang saya sampaikan ini dengan baik. Yang soal yang pertama yakni mengenai dieletrik, ini terdapat pada bab 4 di buku Griffith. Soalnya itu adalah suatu bola logam dengan jari-jari A diberi muatan minus Q dan dibungkus dengan bahan elektrik linear yang berbentuk bola dengan jari-jari B. Jadi jari-jari dalamnya ini adalah A dan jari-jari luarnya ini adalah B. Diberi muatan minus Q dan dibungkus dengan bahan A. Berarti bola yang ini memiliki muatan minus Q. Lalu dibungkus dengan bahan linear dielektrik yang dengan jari-jari B. Jadi yang hitam ini adalah bahan dielektrik, ya kan? Permitivitas epsilon. Ini permitivitasnya epsilon. Nah, pertanyaannya apakah bola ini tuh berongga atau tidak? Sepertinya bola ini berongga ya, karena di dalamnya ini putih. Ya, sepertinya bola ini berongga. Coba kita anggap dulu bola yang di dalam itu adalah berongga. Nah, yang pertama, cari faktor perpindahan atau displacement electric field untuk R kecil dari A dan R besar dari A. Jadi untuk di dalam sini dan juga untuk di luar. Nah, seperti kita tahu bahwa dengan hukum Gauss D dot dA itu sama dengan Q free. Artinya adalah jika medan listrik displacement ini tuh dilingkupi oleh sebuah permukaan dA, besarnya itu sama dengan muatan bebas yang dilingkupi tersebut. Nah, untuk Gaussian yang kecil dari A, berarti di sini adalah Gaussian surface-nya. Nah, jika kita anggap bolanya ini berongga, berarti kan tidak ada muatan di dalam sini. Berarti Q free-nya sama dengan 0. Otomatis D sama dengan 0 untuk R kecil daripada A. Nah, untuk daerah R besar dari A, berarti kita gambarkan lagi. Di sini adalah jari-jari A, di sini adalah jari-jari B. Maka bagian sini adalah Gaussian surface-nya. Di dalam Gaussian surface ini ada muatan sebesar minus Q yang melingkupi. Artinya minus Q ini adalah muatan free dari sistem ini. Sehingga integral permukaan D dot dA sama dengan Q tentunya. Karena muatan free-nya adalah Q kan. Berarti dA-nya itu adalah luas permukaan dari bola. Berarti 4VR kuadrat sama dengan Q. Sehingga D-nya adalah Q per 4VR kuadrat. Nah, ini untuk daerah yang R besar dari A. Untuk pertanyaan kedua, kuat medan listrik di R kecil dari A kecil dari R kecil dari B, besar dari R kecil dari B, dan di R besar dari B. Jadi untuk tiga daerah ya. Yang pertama untuk daerah untuk daerah R kecil dari A. Berarti yang berada di dalam, kita sudah tahu kalau D-nya sama dengan 0. D itu kan sama dengan epsilon 0E ditambah P. Nah, karena D-nya sama dengan 0 dan juga tidak ada polarisasi di sana, maka E-nya juga sama dengan 0. Nah,
Untuk daerah A kecil dari R kecil dari B, berarti itu daerah yang berada di dalam dielektrik kan, berarti daerah yang di sini. Nah, kita kembali lagi ke rumus itu, D sama dengan epsilon 0 E ditambah P, di mana P untuk linear dielektrik itu adalah epsilon 0 KE kali E. Nah, ini adalah medan total yang seperti yang di sini. Sehingga D itu adalah epsilon 0 1 tambah KE dikali E. Nah, epsilon 0 kali 1 tambah KE itu adalah permitivitas dari bahan tadi. Di mana 1 tambah KE itu adalah permitivitas relatif. Atau kita sebut juga dengan konstanta dielektrik. Permitivitas relatif ya, relatif. Oke. Atau kita sebut juga dengan ini konstanta dielektrik yang disebut juga dengan K. Nah, epsilon ini adalah diketahui di soal kan, ini dengan permitivitasnya sebesar epsilon. Maka D itu adalah epsilon dari E. Dan D tadi kita sudah dapat nilainya sebesar Q per 4V R kuadrat. Epsilon ya, bukan epsilon 0 sama dengan E. Nah, sehingga ini didapatkan medan untuk A kecil dari R kecil dari B. Nah, bagaimana untuk daerah yang R besar dari B? Berarti Gaussian surface-nya itu berada di luar bola ya, di luar dielektrik. Berarti Gaussian surface-nya itu ada di sini. Kita kembali ke rumus awal tadi, D sama dengan epsilon 0 E ditambah P. Nah, untuk daerah yang di luar ini kan tidak ada polarisasi di sana, berarti P-nya sama dengan 0. Dan D adalah Q per 4V R kuadrat sama dengan epsilon 0 E, sehingga didapatkan nilai E sama dengan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Ini untuk R yang besar dari B. Nah, hasil ini tuh sama seperti mencari medan listrik untuk bola konduktor yang berada di free space atau di ruang hampa. Oke, itu untuk soal yang B. Soalnya potensial V pada R sama dengan 0. Nah, untuk mencari potensial, sebenarnya kita tuh nggak bisa menentukan potensial secara langsung ya. Tapi kita itu hanya bisa menentukan beda potensial. Potensial secara fisika itu dirumuskan dV itu sama dengan minus integral V itu adalah minus F dx atau ya F dx. F ini adalah gaya listrik tentunya. Sebentar. F dq ya. Salah. Minus E dx. Sorry. F sama dengan dV sama dengan minus E dx. Jadi kalau kita mencari V, kita integralkan ini. Ini integralkan dari VA sampai ke VB, integralkan dari A sampai ke B. Sehingga VB dikurang VA itu sama dengan minus dari EA dikurang EB. Sehingga ini tuh delta ya, jadi perubahan potensial. Nah, agar memudahkannya itu kita ambil acuan dari VB-nya itu di luar jauh sekali, ya ini menuju tak terhingga gitu. Jadi VB-nya ini adalah tak terhingga, titik yang tak terhingga untuk menjadi acuan. Karena di titik tak terhingga tersebut bisa kita asumsikan potensialnya sama dengan 0 gitu. Jadi untuk menentukan potensial di titik B sama dengan cukup integral minus E dx aja yang diintegralkan dari titik tertentu sampai ke titik tertentu. Nah, ini itu adalah potensial yang mengacu pada titik yang tak terhingga.
Nah, jadi untuk menentukan potensial di R sama dengan 0 pada kasus ini, kita gambarkan kembali. Di sini adalah R sama dengan 0 itu, di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah dielektrik. Kita mengukurnya dari titik yang tak terhingga. Gitu. Jadi, untuk menentukan V di R sama dengan 0, kita lakukan, kan V itu adalah minus integral EDR ya. Minus integral tak terhingga sampai ke 0 dari E dot dr perkali titik itu. Jadi yang 0 sampai tak terhingga ini kan E-nya beda-beda, jadi kita bagi juga gitu. Jadi dari tak terhingga sampai ke titik B itu kan E-nya E yang di luar ini ya, E yang ini kita pakai. Nah, untuk tak terhingga sampai ke B, kita pakai E yang Q per 4V epsilon 0 R kuadrat dr. Karena kan dia udah sama-sama berarah radial kan, berarti yang dotnya itu bisa kita ganti dengan integral biasa. Terus ditambah dengan kita integralkan dari B ke A lagi. B ke A, lalu medan antara B ke A itu adalah ini. Q per 4V epsilon R kuadrat. Q per 4V epsilon R kuadrat dr tambah integralkan dari A ke 0. Nah, dari A ke 0, tadi kan tidak ada medannya ya. Tidak ada medannya, berarti dia sama dengan, medannya sih sama dengan 0. Ini kita ambil asumsi kalau bolanya itu berongga. Tapi kelihatannya berongga sih, soalnya kan dia putih gitu. Jadi dia kemungkinan berongga. Nah, lalu kita kalkulasikan secara satu persatu. Ini kan hasilnya integral dr per R kuadrat kan minus 1 per R ya. Minus 4V epsilon 0 1 per R, batasnya dari tak terhingga sampai ke B. Terus ini juga sama, minus Q per 4V epsilon, batasnya juga hasilnya 1 per R, batasnya dari B sampai ke A. Terus ini 0, udah nggak usah ditulis. Terus minus kali minus kita kalikan ke dalam semuanya, jadinya positif kan. Jadi Q per 4V epsilon 0 1 per B kurang 1 per tak terhingga ditambah Q per 4V epsilon 1 per A dikurang 1 per B. Kita masukin batasnya. 1 per tak terhingga sama dengan 0. Saya dapatin Q per 4V epsilon 0 1 per B ditambah Q per 4V epsilon 1 per A dikurang Q per 4V epsilon 1 per B. Nah, ini adalah potensial di R sama dengan 0 yang mengacu pada R menuju tak terhingga. Oke, di sini hasilnya ya. Pertanyaan ke D, vektor polarisasi P. Vektor polarisasi P. Sebentar. Nah, tentu vektor polarisasi P ini hanya ada pada region A kecil dari R, kecil dari B. Dimana tadi kita tidak tahu kalau vektor polarisasi untuk linear dielektrik itu dirumuskan sebagai epsilon 0 kali E. Nah, E-nya ini adalah E pada region ini. E pada region itu tadi kita sudah dapat sebesar ini. Nah, Q per 4V R kuadrat epsilon. Berarti ini epsilon 0 kali E Q per
4V R kuadrat epsilon. Kan tapi KE besaran yang tidak diketahui pada soal ini. Jadi kita sudah dapat epsilon itu sama dengan 1 tambah KE kali epsilon 0, ya kan? Nah, berarti epsilon per epsilon 0 kurang 1 sama dengan KE. Nah, baru kita masukkan ke persamaan yang ini. Sehingga P-nya itu adalah epsilon 0 KE Q per 4 KE masih ada lagi. Sebentar. Q epsilon 0 per 4V R kuadrat epsilon terus kali KE itu adalah epsilon per epsilon 0 kurang 1. Atau bisa kita tulis nggak usah kayak gini aja lah. Oke, di sini vektor potensialnya. Yang arahnya tadi kan ini ya, dan P itu adalah vektor adalah sebuah vektor. Berarti P harus searah dengan E. Berarti ini arahnya arah radial. Begitu. Ini epsilon biasa ya. Oke, untuk pertanyaan yang E. Pertanyaan E. Rapat muatan terikat volume ρ B. Nah, ρ B itu rumusnya adalah minus divergen dari P. Minus divergen dot P. Kalau sigma B itu rumusnya adalah P dot N. Nah, itu rumusnya ya. Ini harus diingat. Jadi ρ B dan sigma B itu adalah ini adalah muatan terikat atau bound charge, di mana ρ B ini adalah muatan terikat yang berada di dalam dielektrik tersebut. Jadi itu tersebar luas, tersebar merata di dalam dielektrik tersebut. Sedangkan sigma B itu adalah muatan terikat yang hanya tersebar di permukaan dielektrik tersebut gitu. Jadi karena kita udah dapat nilai P, maka kita bisa menentukan ρ B dan sigma B kan dengan menggunakan operasi ini. ρ B sama dengan minus divergen dari P. Minus divergen dari divergensi dalam koordinat. Kita harus divergensinya ini dalam koordinat bola ya. Karena ini tuh di sini adalah dalam R. Bentuk R. Jadi kalau kita gunakan divergensi dalam koordinat kartesian, kita harus mengubah semua R di sini itu dalam koordinat kartesian, dan itu agak sedikit susah ya. Bukan susah sih, agak sedikit panjang. Jadi kita pakai divergensi untuk koordinat bola saja. Yang didefinisikan, sebentar, saya rada lupa juga. Divergensi dalam spherical. 1 per R kuadrat. 1 per R kuadrat 2 per 2R dari R kuadrat VR. Oke, karena kita cuma punya VR di sini atau komponen arah radial, ya kita cuma pakai arah radial aja. Kita nggak perlu pakai yang arah theta dan arah pi ya. Oke, lanjut. Dimana VR di sini adalah ini. Nah, 2 per 2R dari R kuadrat. Nah, VR-nya adalah Q epsilon 0 per 4V R kuadrat epsilon per epsilon 0 kurang 1. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, ternyata yang di dalamnya ini sama dengan 0 nih. Karena kan ini konstan semua kan. Konstan kalau diturunin ya jadinya 0. Berarti ρ B-nya sama dengan 0. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sigma B nya enggak? Rapat muatan terikat, udah. Oke, rapat muatan terikat permukaan sigma B untuk permukaan luar dan dalam A. Jadi kan
Untuk pertanyaan yang udah yang F lagi ya. Nah, untuk pertanyaan F, sigma B untuk di luar A dan di dalam B. Jadi kan begini. Saya kasih warna yang berbeda deh. Jadi ini sebuah bolanya kan. Ini bolanya begini kan. Nah, di sini kan titik A. Di sini titik B. Nah, jadi bound charge yang surface bound charge ini tuh berada di titik A, berada di permukaan A dan juga berada di permukaan B gitu. Jadi itu nggak berada di satu permukaan, namanya juga permukaan kan pasti berada di dua sisi gitu kan. Misalnya kalau kayak silinder padat gitu, nah dia berada di permukaan, seluruh permukaan silinder ini. Nah di A tutup atas, tutup bawah, dan juga selimut. Nah begitu juga halnya dengan hollow spherical ini atau bola yang bolong ini berada di permukaan dalam dan juga di permukaan luar. Nah tadi kita sudah tahu kalau sigma B itu sama dengan P dot N. Nah, P dot N ini adalah vektor untuk menyatakan arah dari permukaan. Nah, arah dari permukaan ini kan secara dengan radial juga kan. Jadi P dot N hasilnya sama dengan 1. Gitu. Nah, untuk N yang berada di ini dan N-nya itu N yang berada di A dan juga N yang berada di B. Sedangkan P-nya tadi kita sudah dapat Q per 4 Q epsilon 0 4 VR kuadrat epsilon per epsilon 0 bentukan gitu, epsilon per epsilon 0 kurang 1 arah radial didot dengan R juga di arah radial juga kan. Nah ini dot ini hasilnya 1, berarti Q epsilon 0 per 4. Nah V R di sini harus kita ganti dengan A atau B. Jadi untuk sigma B yang berada di R sama dengan A akan menjadi A kuadrat epsilon per epsilon 0 kurang 1. Nah arah ini ya. Tapi dia tuh harus tapi dia tuh nilai negatif atau positifnya tergantung dari P dot N. Nah, P pada dia kan P ini arahnya radial ya. Arahnya radial. Tunggu bentar. P itu searah dengan E. Sedangkan benda ini tuh muatannya negatif. Berarti E arahnya masuk ke dalam tuh. Arahnya masuk ke dalam. Nah, arahnya masuk ke dalam. Soalnya tadi kita dapetin E-nya negatif nggak? Enggak ya, nggak negatif. Oh, ini besarnya aja nih. Seharusnya E-nya negatif ya. Karena Q-nya negatif kan. Maka D-nya negatif. Nah, berarti sini harus negatif. Sini harus negatif. Di sini harus negatif juga. Oh, di sini negatif, jadi hasilnya di sini tuh harus ada negatif di depannya ini. Oke, sama ini negatif juga. Negatif. Oke. Nah, P-nya ini berarti bernilai negatif ya. Dan N itu pasti arahnya untuk permukaan yang di sini, N-nya tentu ke dalam sini kan. Enggak, kita misalkan aja arah N itu adalah arah radial. Jadi ini tuh arah minus. R kali R hasilnya positif, sehingga hasilnya di sini negatif ya. R dot R hasilnya kan per 1. Sehingga untuk R sama dengan A hasilnya itu negatif. Nah, untuk sigma B yang R sama dengan B
Kita juga gunakan cara yang sama, tetapi kali ini hasilnya harus positif ya. Karena kan polarisasi itu vektor P itu ibarat kayak apa itu namanya? Kayak dipol. Dipol itu kan ada yang positif, ada yang negatifnya. Ini arah yang dipol. Ini namanya arah dipol. Artinya yang di sini adalah positifnya, yang di sini adalah negatifnya gitu. Dan arah dipol itu ditunjukkan oleh arah yang positif, arah medan. Medan ini. Sehingga pada R sama dengan B hasilnya positif. Q epsilon 0 per 4V B kuadrat epsilon per epsilon 0 kurang 1. Nah, mungkin kalau ada kekeliruan di tandanya ini silakan beritahu ya. Ya, tapi kalau besarnya seperti ini, cuman di arahnya ya mungkin harus baca-baca lagi buku berikutnya. Oke, ini sudah. Energi yang tersebar dalam bahan dieelektrik. Energi. Kalau energi sih kayaknya di skip aja ya, soalnya kan Fg ini lagi. Energi itu adalah QdV. Integral QdV. Ya, integral QdV. Jadi V-nya kan udah tahu tuh, V-nya berapa aja. V di pusat di R sama dengan 0 berapa. Nanti tinggal diintegralkan aja lagi. Oke, kita masuk soal nomor 2. Jelaskan tentang polarisasi bahan dieelektrik, aplikasi bahan dieelektrik pada kapasitor. Saya jelaskan secara saja. Jadi polarisasi ini tuh adalah terkutupnya sebuah bahan dieelektrik apabila dikenai oleh medan listrik. Nah, seperti ini. Sebuah bahan dieelektrik pastilah sebuah isolator kan. Isolator yang memiliki elektron-elektron yang tidak bebas bergerak, artinya elektron tersebut tuh terikat kuat ke inti. Nah, berarti ketika ada medan listrik yang bekerja pada isolator ini, maka elektron dari atom-atom tersebut itu akan bergeser. Ini kalau medan E positif, maka elektronnya akan tertarik ke sini. Dan yang positif akan tertarik ke sana. Sehingga menimbulkan jarak antara foton dengan elektron. Nah, inilah yang dinamakan dengan polarisasi. Yakni dia tuh semacam terkutup gitu, tapi terkutupnya itu nggak jauh. Ini beberapa mili ya, ini satuan atom lah gitu kan, hanya beberapa satuan jarak saja. Ketika medan listriknya ini dihilangkan, maka dia akan kembali seperti semula gitu. Itu yang dinamakan dengan polarisasi. Nah, bahan elektrik itu bahan isolator ya, yang tidak memiliki elektron bebas pada atom-atomnya. Kalau konduktor itu elektron itu bebas bergerak. Jadi ketika diaplikasikan medan listrik, elektron dari konduktor akan menuju ke permukaan gitu. Makanya medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan 0. Karena nggak ada muatan kan di sana. Kita aplikasikan hukum Gauss, E.dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Ya iyalah, jadinya 0 karena Q enclosed-nya nggak ada gitu. Nah, makanya untuk menghitung medan listrik di permukaan, itu kita gunakan persamaan Laplace. Persamaan Laplace yang di spherical coordinate itu yang memakai Legendre polynomial. Kenapa? Karena distribusi dari muatan di permukaan konduktor itu nggak sama rata gitu. Makanya kita nggak bisa menggunakan Q per 4V epsilon 0 R kuadrat. Nah, kita nggak bisa menggunakan ini karena distribusi Q tidak merata. Oke, ini tinggal cari di internet atau di buku-buku bisa ya. Selanjutnya, periksalah medan vektor berikut, apakah termasuk medan elektrostatik atau medan magnetostatik, dan tentukan rapat muatan per tiap medan vektor tersebut. Medan elektrostatik atau medan magnetostatik. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu syarat dari medan elektrostatik dan medan magnetostatik itu. Kalau untuk medan elektrostatik, syaratnya itu adalah
Curl dari dia harus sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Kalau untuk medan magnetostatik, nah divergen dari B itu harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Ini dua syarat yang harus kita ingat. Nah, yang pertama kita cek A dulu. A kita cek yang pertama ke curl dari A itu. A itu sama dengan A0 X arah I tambah Y arah J tambah 3Z arah K. Pertama kita cek curl dari A, apakah dia itu 0 atau tidak. Curl dari A adalah I, J, K. Kita gunakan matriks 3x3 seperti biasa ya. 2/2X, 2Y, 2/2Z. X kita langsung masukin aja. Oke. Ini kita kali I, J, 2/2X, 2/2Y, X, Y. Lalu dia kali seperti ini. Oke. Jadi 2/2Y dari 3Z arah I. Oke, we use different color. Terus tambah 2/2Z dari X arah Y tambah 2/2X dari Y arah K, lalu minus 2/2Y dari X arah K tambah 2/2Z dari Y arah I tambah 2/2X dari Z 3Z arah K. Oke, ini hasilnya 0 ya. 0, ini hasilnya 0, juga hasilnya 0. Ini kan karena dia kan fungsi X dan terapi, makanya hasilnya 0. Dikurang 0, dikurang 0 juga, dikurang 0 juga. Sehingga hasilnya sama dengan 0. The curl of A sama dengan 0. Artinya dia memenuhi syarat pertama, yakni merupakan medan elektrostatik. Kita nggak perlu ngecek divergen dari A itu sendiri, karena nggak mungkin gitu ya sekaligus. Lanjut ke B. Use different color again. B itu adalah B0x kuadrat X kuadrat arah I. Mana soal? X kuadrat arah I tambah 3xz kuadrat arah J. 3xz kuadrat arah J. Tambah kurang 2xz arah K. Kurang 2xz. Benarkah 3xz kuadrat? Oke. Seperti biasa kita cek dulu. Sepertinya ini curlnya nggak sama dengan 0 ya. Coba kita cek aja divergennya. Divergen dari B. Benarkah ini sama dengan 0? Oke, kalau divergen gampang ya. Divergen dari B itu ya tinggal 2/2x dari BX tambah 2/2Y dari BY tambah 2/2Z dari BZ gitu. Karena divergen itu dia hasilnya ada kalau perkalian sejenis gitu. Jadi ini jadi itu seperti ini. Nanti silakan dibuktikan sendiri. BX adalah ini, turunkan terhadap X hasilnya 2X tambah ini turunkan terhadap Y hasilnya 0 ya, karena nggak ada Y di sini. Terus yang ini turunkan terhadap Z hasilnya kurang 2X ya kan. Ini turunkan terhadap Z, berarti kan ini sebagai ini konstan jadinya. Terus 2Z/2Z hasilnya 1, berarti hasilnya sama dengan 0. Dan ini adalah medan magnetostatik. Nanti boleh dicek ya curlnya itu seperti apa. Karena kita menghemat waktu aja nih.
medan magnetostatik. Oke, untuk yang C. Untuk yang C itu channel ikut ya, ini gunakan cara yang sama aja ya, nggak mungkin kita bahas semuanya, terkait jadi malas. Haha. Cari aja kernya bagaimana, ker dari C bagaimana, atau dibagi dari C-nya bagaimana. Oke, soal 4, sebuah kawat panjang berbentuk silinder dengan jari-jari A dari radius sebesar I. Tentukanlah medan magnet di dalam dan luar kawat silinder jika arus distribusi merata di atas permukaan kawat silinder. Artinya dia tuh di permukaan didistribusikannya. Arus distribusi sedemikian rupa sehingga rapat arus C sebanding lurus dengan S atau jarak dari sumber. Oke. Ini kerjaan sendiri ya. Untuk soal nomor 4, soalnya seperti ini. Jadi ada sebuah silinder. Nah, ini sebuah silinder yang dialiri arus sebesar I atau J, tergantung dari dua soalnya tadi. Nah, untuk soal A, tadi, oke, jadinya A ya. Untuk soal A, kita kayak giniin aja. Biar dia tuh kelihatan, kita pakai koordinat silindernya seperti apa nanti. Ini X, ini Z, ini Y. Nah, jadi kalau untuk arus I yang mengalir di permukaan, berarti dia mengalirnya kayak gini ya. Ini I-nya mengalir di permukaan, gitu. Yang ditanya itu adalah medan magnet ya. Medan magnet di dalam dan di luar silinder. Kita gunakan hukum Ampere. Bunyinya kalau itu adalah B.dl. Ini adalah integral garis atau integral path sama dengan mu 0 kali I n cos. Nah, untuk yang di dalam berarti kalau untuk yang di dalam kita gunakan apa itu seperti ini, Amperian loop-nya seperti ini. Ini Amperian loop-nya. Amperian loop. Jadi kalau kita gunakan aturan tangan kanan ya, kita tuh nggak bisa memakai hukum Ampere untuk ini, untuk semuanya ini. Kita nggak bisa pakai hukum Ampere yang kayak gini. Kenapa? Bandanya itu nggak tipis gitu. Bentar, kita hapus. Jadi kita harus menggunakan hukum Ampere. Bentar, ini kayak gimana bentuknya? Oh ya. Jadi harusnya mengalir kayak gini ya. Jadi kita boleh memakai Amperian loop yang bentuknya simetris dengan bangun ini. Karena I-nya ke atas. Jadi untuk di dalam berarti Amperian loop-nya di dalam kan? Amperian loop-nya di dalam berarti tidak ada I n cos di sana. Berarti B-nya sama dengan 0 untuk R yang kecil dari A. Nah, untuk region R besar dari A, Amperian loop-nya itu berada di luar, dari luar sini. Sehingga B.dl sama dengan mu 0 I n cos. Nah, B.dl-nya ini adalah perkalian titik dari B dengan dl dari Amperian loop itu. Kan B dalam B yang dihasilkan dari kawatnya ini itu adalah bisa kita cari arahnya dengan menggunakan aturan kanan.
Ini arahnya itu berarah psi, arah psi gitu kan. Sedangkan DL juga arahnya psi, yakni sebesar luas dari sebesar keliling dari selimut ini 2 VR. Jadi B kali 2 VR sama dengan mu I enclosed. Berarti B-nya sama dengan mu 0 I per 2 VR. Arahnya arah psi untuk R yang besar dari A. Nah, gitu ya. Jadi kan kalau arus kawan yang sebesar I dan arahnya itu juga ke sana kan itu sama aja kayak kawat biasa, kayak kawat lurus gitu kan. Kawat lurus kan cara mencari medannya ya kita gunakan ampere yang loopnya di sini, ya, terus kita aplikasikan hukum ampere ke dalamnya. Nah, untuk yang B, untuk arus yang mengalir membentuk rapat volume. Jadi di dalamnya juga ada permukaan. Jadi kan untuk region R kecil dari A, R kecil dari A, yang kosong nggak sama dengan 0. Karena ada apanya kan, ada arusnya di dalam. Tapi untuk kasus A ini karena dia cuma mengaliri permukaan, maka I enclosed di dalamnya sama dengan 0. Gitu. Dan juga rho itu sebanding katanya dengan S. Sebanding dengan S nih. S itu adalah R pada koordinat silinder. Ini R nih. Atau S ya. Kita buat bikin S aja. Rho itu sama dengan KS. SK itu adalah faktor pembanding. Oke, kita aplikasikan juga hukum ampere. Untuk di dalam B.dl sama dengan mu I enclosed. Nah, I enclosed itu sama dengan rho dA. Integral rho dA. Artinya dia itu sebagai fungsi dari S. Rho itu adalah KS kali dA-nya adalah VS kuadrat gitu. Atau 2 VS ds. Nah, gini aja lah. 2 VS ds. Ini untuk di dalam ya. Nah, kita integralkan dari 0 sampai ke S. Nah, 2 V-nya kita boleh keluarkan. Integral S ds di sini ya. Integral S kuadrat ya. Integral S kuadrat ds. Integralkan dari 0 sampai ke S. 2V integral S kuadrat ds itu adalah S pangkat 3/3 ya. Kita dapetin 2/3 VS pangkat 3. I enclosed untuk yang berjarak S dari pusat silinder. Oke. Nah, baru kita masukkan ke hukum ampere yang ini. Jadi integral path dl sama dengan mu I enclosed. Kebayangkan gambarnya kayak gimana? Jadi gini nih. Oke, kita gambarin aja deh. Ini sebuah silinder kan? Sebuah silinder. Koordinat yang menyertainya X, Y, dan Z. Nah, di dalamnya itu mengalir rapat arus volume sebesar J. Nah, karena kita mau nyari medan magnet yang ada di dalam, maka kita harus membuat amperian loop-nya di dalam. Amperian loop-nya kayak gini. Nah, ini tuh jari-jarinya S.
tentu I enclosed-nya itu adalah I yang dilingkupi oleh S. Makanya di sini 2VS ds. 2VS ds ini adalah sama kayak mau nyari luas lingkaran. Jadi 2VS ds integral 2VS ds ini ntar dulunya VS kuadrat gitu. Kalau mau pakai yang ada melibatkan psi juga boleh, tapi itu ini lebih cepat kan. Nah gitu. Dan DL-nya ini adalah juga luas yang melingkupi S tersebut. Maka jadinya ini kan berarti luas kelilingnya itu adalah 2VS. Berarti B kali 2VS sama dengan min 0 I enclosed-nya 2/3 VS pangkat 3. Berarti B-nya ini 2-nya bisa dicoret, V-nya juga bisa dicoret ya. Min 0 S kuadrat per 3. B sama dengan min 0 S kuadrat per 3. Arahnya arah S atau arah radial. Ini bisa dicek di buku Griffith ya. Ini soalnya ada di buku Griffith. Kalau mau lihat ini soal yang sebentar. Mana ya? Ada nih kalau nggak salah. Saya pun ada rada lupa nih. Tapi soal kayak gini tuh ada di ini. Problem 5.4 ya. Bukan. Nah, example 5.4. Lihat aja tuh di Griffith ada example 5.4. Ya, kita mencari I-nya dulu. I-nya dapat sebesar 2/3. Oh ya, K-nya lupa ya. K-nya lupa. Oh ya, K-nya nggak dibawa turun. 2VK. Oh, ini K-nya nggak dibawa turun. 2/3 VS kuadrat per 3. Oh, ini K-nya jangan lupa dibawa turun nih. Nah, gitu. Untuk menentukan ini di dalam sekarang menentukan medan magnet di luar. Kita gunakan pen yang berbeda. Oke. Untuk di luar bedanya di I enclosed-nya aja. Integral I enclosed-nya ini dari 0 sampai ke A lagi. No. Integral I enclosed-nya ini dari 0 sampai ke A karena udah semuanya akan dilingkupi amperian loop-nya itu udah berada di luar. Ini udah berada di luar lagi. Sehingga I enclosed-nya itu adalah seluruh arusnya. Sehingga I enclosed adalah integral dari 0 sampai ke A 2V KS 2VS ds. Oke, 2VK-nya kita bawa keluar. S kuadrat ds. Oke, sama ya kata tadi. Hasilnya 2VK A pangkat 3 per 3. 2VK A pangkat 3 per 3. Lalu untuk mencari medan kita aplikasikan hukum ampere. Nah, B dot 2VS sama dengan min 2VK A pangkat 3 per 3. 2V as usual kita coret. Sehingga dapat B-nya sama dengan min K A pangkat 3 per 3S. 3S. Ini arahnya arah psi. Ini juga arah psi ya. Sorry. Karena kan kita memakai aturan tangan kanan. Dan arahnya itu adalah arah psi. Kita
bisa lihat dimensinya sama ya. Ini A kuadrat per S, pangkat 3 per S, ya ini S kuadrat aja. Tapi kita simpulkan semakin besar S, B-nya menuju 0. Jadi sebagai fungsi dari S, yakni jarak antara titik yang kita uji dengan jarak antara titik diuji dengan pusat koordinatnya atau di pusat silindernya. Oke, segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.